Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nyemas Novi Arsyani, NIM 2125101006. Saya akan menjawab UTS mata kuliah Diagnosa Perilaku. Nomor 1, jelaskan 5 tahapan diagnosa perilaku. Diagnosa perilaku merupakan analisis hubungan perilaku dengan mengidentifikasi masalah yang dapat menyebabkan terjadinya permasalahan kesehatan. 5 tahapan diagnosa perilaku. Tahap memisahkan atau membedakan antara faktor penyebab perilaku dan non-perilaku yang dapat menyebabkan timbulnya masalah kesehatan. Misal terjadinya suatu penyakit dari penyebab perilaku pada individu tersebut, seperti kebiasaan merokok dan mengkonsumsi minuman beralkohol sebagai pemicu terjadinya penyakit kardiovaskuler. Sedangkan non-perilaku yang ditemukan pada kasus penyakit pada rentang usia dan riwayat keturunan keluarga, sehingga memicu terjadinya suatu penyakit degeneratif. Tahap mengidentifikasi dan mengembangkan temuan terhadap perilaku dengan menggunakan 2 bentuk prosedur, yakni mengidentifikasi perilaku yang dapat mencegah timbulnya masalah kesehatan, misal niat dan perilaku individu yang akan berhenti merokok atau tidak akan pernah merokok demi menjaga kesehatan diri, dan dengan mengidentifikasi perilaku individu yang berhubungan dengan tindakan, perawatan atau pengobatan pada masalah kesehatan yang dilakukan secara berurutan, misal melakukan terapi pengobatan yang sudah diresepkan agar dapat pulih dari penyakit yang diderita. Tahap urutan faktor perilaku berdasarkan urgensinya, yakni dengan cara mengurutkan faktor perilaku berdasarkan penting atau tidaknya pengaruh perilaku terhadap masalah kesehatan yang terjadi. Tahap urutan faktor perilaku berdasarkan kemungkinan untuk diubah, di mana perilaku akan mudah diubah karena masih ada tahapan pemula, ataupun tidak berkaitan kuat dengan budaya dan gaya hidup. Sedangkan perilaku yang sulit diubah terjadi akibat sudah menjadi kebiasaan lama dan ada pengaruh besar dari budaya dan gaya hidup yang dijalani, sehingga memberikan dampak yang sangat besar pada perilaku individu. Tahap menetapkan atau memilih perilaku yang menjadi sasaran program. Dengan tujuan perubahan perilaku yang ingin dicapai program, indikator masalah perilaku yang mempengaruhi status kesehatan seseorang, misal pada pemanfaatan pelayanan kesehatan, upaya pencegahan, pola konsumsi makanan, kepatuhan, dan upaya pemeliharaan kesehatan sendiri. Soal nomor 2. Menurut Riskesda tahun 2018, prevalensi gigi rusak dan berlubang pada warga Kalimantan Barat sebesar 45,55%. Salah satu penyebab yang terlihat adalah 95,37% warga tidak pernah memanfaatkan layanan kesehatan gigi. Jelaskan determinan perilaku menggunakan teori lower screen yang menjadi penyebab rendahnya pemanfaatan layanan tersebut. Jawab. Faktor pencetus atau penyebab atau predisposing factor, di mana masih banyak warga yang tidak mengetahui pentingnya pemanfaatan layanan kesehatan gigi dan mulut, terlihat dari masih rendahnya kunjungan masyarakat terkait pemanfaatan layanan tersebut, di mana pengetahuan masyarakat terhadap layanan kesehatan gigi dan mulut hanya sebatas untuk pencabutan dan penambalan gigi saja, tanpa mengetahui fungsi keseluruhan dari layanan tersebut. Faktor pemungkin atau enabling factor, seperti kurangnya jumlah tenaga kesehatan atau perawat gigi dan dokter gigi yang masih kurang jauh dari komposisi ideal kebutuhan tenaga kesehatan yang tidak merata di pelosok daerah. Warga yang rumahnya jauh dan akses jalan yang buruk menuju tempat pelayanan kesehatan membuat warga malas memeriksa kesehatan giginya. Faktor penguat atau reinforcing factor, karena dari faktor yang ada di luar individu dapat terwujud dalam bentuk sikap dan perilaku, misal masih kurangnya dukungan dari keluarga untuk mengajak anak-anak berkunjung secara rutin ke tempat layanan kesehatan gigi dan mulut, atau kurangnya informasi dan himbauan dan sosialisasi dari petugas kesehatan tentang pentingnya memeriksakan gigi secara berkala
dan bagaimana cara sikat gigi dan waktu yang tepat dalam menyikat gigi, yakni setelah makan. Kurangnya faktor pendukung inilah yang bisa menyebabkan kasus karies gigi masih tinggi di Kalimantan Barat. Soal nomor 3. Berdasarkan soal nomor 2, menurut Anda apa determinan yang paling dominan? Jelaskan. Jawaban, determinan yang menjadi pengaruh utama di mana warga menentukan keputusan atas dirinya sendiri terkait pemanfaatan pelayanan kesehatan yang merupakan predisposing faktor atau faktor pencetus. Karena faktor-faktor yang terdapat dari dalam diri dapat terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan nilai-nilai yang ada di dalam diri individu tersebut. Kemudian didukung oleh faktor pemungkin dan penguat yang akhirnya memberikan dampak bagi seseorang dalam menentukan perilaku yang akan dilakukan oleh setiap individu. Soal nomor 4. Jelaskan indikator perilaku apa saja yang diamati dalam surveilan kardiovaskuler dan mengapa surveilan penyakit kardiovaskuler memerlukan pengamatan faktor risiko perilaku. Jawaban, indikator perilaku yang dilakukan dalam surveilan meliputi tren perilaku penyebab penyakit kardiovaskuler seperti gaya hidup, pola konsumsi, dan kebiasaan negatif, pekerjaan, faktor risiko lingkungan, kondisi kesehatan disabilitas, penyakit kardiovaskuler, pemanfaatan layanan, kematian akibat penyakit kardiovaskuler. Surveilan penyakit kardiovaskuler sangat memerlukan pengamatan faktor risiko perilaku karena faktor risiko menempati tempat maupun sentral utama. Karena jeda waktu antara paparan penyakit sangat mempengaruhi strategi kesehatan masyarakat, harus mendorong oleh eksposur faktor risiko. Intervensi dilakukan ke semua tingkat faktor risiko. Negara perlu mengetahui distribusi risiko dalam populasi dan data yang lebih baik menghasilkan keputusan yang lebih baik. Dengan surveilan faktor risiko, penyakit, dan faktor risiko perilaku dan gaya hidup diharapkan dapat memberikan informasi yang esensial sehingga dapat dilakukan pengambilan keputusan dalam upaya pencegahan terjadinya peningkatan kasus kardiovaskuler. Soal nomor 5. Jelaskan tujuan surveilan NCD dan kerangka steps dalam pengembangan surveilan tersebut. Jawab. Surveilan NCD atau penyakit tidak menular atau PTM bertujuan untuk memperoleh informasi tentang situasi, kecenderungan penyakit, dan faktor risikonya sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan program penanggulangan secara efektif dan efisien, di mana PTM menjadi beban global yang unacceptable heights, di mana kondisi ini amat berat mengingat kematian akibat penyakit tidak menular, bahkan terbanyak dan menduduki peringkat tertinggi dalam 10 besar penyakit penyebab kematian di seluruh dunia, sehingga fokus pada pencegahan penyakit menular. Demikian juga dengan masalah-masalah lain yang harus diperbaiki untuk mendorong sektor kesehatan dengan mendukung upaya-upaya promosi kesehatan. Langkah yang dilakukan dalam kegiatan surveilan yakni dengan melakukan pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder serta data pendukung lainnya. Kemudian melakukan pengolahan dan analisis terhadap data-data yang diperoleh. Melakukan interpretasi yang berdasarkan pada situasi di suatu wilayah. Melakukan diseminasi berupa laporan dan presentasi kepada seluruh pihak terkait. Dan melakukan tindak lanjut guna meningkatkan penguatan program yang akan dilaksanakan. Kerangka step dalam pengembangan surveilan meliputi non-communicable disease atau NCD yang dilakukan dalam surveilan yang pertama. Yang pertama, mengetahui faktor risiko atau masa depan. Langkah pertama, laporan berbasis kuesioner tentang faktor-faktor risiko utama. Langkah kedua, kuesioner ditambah dengan pengukuran fisik. Langkah ketiga, kuesioner ditambah pengukuran fisik ditambah pengukuran biokimia. 2. Mengetahui penyakit yang terjadi saat ini dengan cara langkah pertama penerimaan rumah sakit atau klinis berdasarkan usia dan jenis kelamin. Langkah kedua mengetahui rate dan kondisi pokok dalam 3 kelompok, penyakit menular, PTM, dan cedera. Langkah ketiga mengintervensi insiden atau prevalensi penyakit spesifik.
Mengetahui jumlah angka kematian di masa lalu. Langkah 1, menggolongkan tingkat kematian berdasarkan usia dan jenis kelamin. Langkah kedua, mengspesifikkan tingkat kematian berdasarkan usia, jenis kelamin, dan penyebab atau otopsi verbal. Langkah ketiga, mengumpulkan data angka kematian berdasarkan usia, jenis kelamin, penyebab, berdasarkan surat keterangan kematian. Demikian jawaban UTS dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.